Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, model, media, dan desain, dan menjelaskan pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan young learners, khusus siswa SD kelas 4, 5, dan 6. Nah, yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran secara umum atau filosofi yang digunakan untuk mendekati proses pembelajaran. Pendekatan ini bersifat lebih luas dan seringkali berhubungan dengan teori atau pandangan tentang bagaimana pembelajaran sebaiknya dilakukan. Nah, contohnya itu pendekatan kontekstual, mengutamakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata siswa dan konteks sosial mereka. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana umum untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini adalah kerangka yang lebih besar yang mengatur berbagai aktivitas pembelajaran dan seringkali melibatkan kombinasi berbagai metode dan teknik. Nah, contohnya itu strategi pembelajaran kooperatif. Membagi siswa dalam kelompok untuk saling bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang lebih spesifik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Metode ini biasanya didasarkan pada pendekatan tertentu dan dapat berfokus pada cara mengorganisir aktivitas siswa. Contohnya itu metode diskusi, di mana siswa berdiskusi dalam kelompok atau dengan kelas atau dengan teman kelas untuk membahas topik tertentu. Nah, yang keempat yaitu teknik pembelajaran, di mana teknik pembelajaran adalah cara atau langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengimplementasikan metode tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Teknik ini sering kali lebih terperinci dan praktis. Nah, contohnya itu teknik simulasi, di mana menggunakan permainan peran atau kegiatan simulasi untuk menggambarkan situasi nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Itu taktik pembelajaran, di mana taktik adalah langkah-langkah atau cara-cara yang lebih kecil dan lebih spesifik yang digunakan untuk mengatur dan mengelola dinamika di kelas. Taktik sering kali lebih situasional dan fleksibel dalam penerapannya. Nah, contohnya itu praktik pertanyaan terbuka. Guru mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa untuk mendorong diskusi dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya itu yang keenam, model pembelajaran, di mana model pembelajaran adalah kerangka kerja atau sistem yang lebih besar yang mencangkup berbagai strategi, metode, dan taktik dalam satu kesatuan dan yang berstruktur. Model ini memberikan pedoman umum tentang cara melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Nah, contohnya itu model pembelajaran langsung. Model yang berfokus pada penyampaian materi secara langsung oleh guru kepada siswa. Selanjutnya itu ketujuh, media pembelajaran, di mana media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Media ini bisa berupa fisik atau digital yang mendukung proses pembelajaran. Nah, contohnya seperti buku teks, brosur, dan poster. Nah, yang terakhir yaitu desain pembelajaran, di mana desain pembelajaran adalah perencanaan menyeluruh yang mencakup berbagai komponen dalam proses pembelajaran, seperti tujuan, strategi, metode, media, dan evaluasi. Desain ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang berstruktur dan efektif. Nah, contohnya seperti desain pembelajaran berbasis tugas, di mana guru merancang pembelajaran yang berfokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran yang tepat untuk mengajar young learners, khusus siswa kelas 4, 5, dan 6. Nah, di mana kita dapat menggunakan pendekatan konstruktivisme, di mana anak-anak di usia ini belajar lebih efektif ketika mereka membangun sendiri pemahaman dari pengalaman mereka.
Mereka itu perlu terlibat aktif dalam pembelajaran melalui eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Dan pendekatan kontekstual, di mana materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata siswa agar lebih bermakna dan menggunakan pengalaman sehari-hari dan lingkungan sekitar untuk menjelaskan konsep. Dan adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu strategi pembelajaran kooperatif, di mana mendorong kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk belajar bersama. Dan selanjutnya itu strategi pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa memahami konsep melalui kegiatan berbasis proyek seperti membuat model atau eksperimen sederhana. Dan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan metode dan teknik yang cocok seperti metode diskusi dan tanya jawab untuk mendorong interaksi dan berpikir kritis siswa. Teknik bermain peran, role play, untuk membangun pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Dan media yang efektif dapat digunakan yaitu media visual dan digital, di mana menggunakan video edukasi, gambar, dan animasi untuk menarik perhatian. Adapun alat peraga yang dapat diambil yaitu benda konkret seperti kartu kata atau flashcard atau manipulatif untuk membantu pemahaman. Nah, jadi pendekatan konstruktivisme dan kontekstual adalah yang paling sesuai untuk mengajar siswa kelas 4, 5, dan 6. Karena anak-anak pada usia ini belajar lebih baik melalui pengalaman nyata, interaksi, dan eksplorasi aktif. Dengan menggabungkan strategi yang tepat seperti pembelajaran kooperatif dan berbasis proyek, serta menggunakan media yang menarik, proses pembelajaran akan lebih efektif dan menyenangkan. Oke, sekian dari saya. Itulah yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.